Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Asep Hairudin. Saya mengajar prakarya dan kewirausahaan di SMA Handayani 1 Pamengkut. Prakarya dan kewirausahaan, perencanaan usaha kerajinan dengan inspirasi budaya non-benda. Budaya tradisional sebagai sumber inspirasi. Indonesia sangat kaya dengan budaya tradisional yang merupakan adat istiadat yang berlaku pada setiap kelompok etnik atau suku bangsa. Terdapat lebih dari 300 kelompok etnik atau suku bangsa di Indonesia, atau tepatnya terdapat 1.340 suku bangsa menurut sensus Badan Pusat Statistik pada tahun 2010. Indonesia memiliki jumlah suku bangsa terbanyak di Asia Tenggara. Artinya, Indonesia memiliki keragaman budaya tradisional yang merupakan potensi luar biasa untuk menjadi sumber inspirasi. Budaya tradisi yang terdapat di Indonesia dapat dikelompokkan menjadi budaya non-benda dan artefak atau objek budaya. Budaya non-benda diantaranya contohnya yaitu pantun, cerita rakyat, tarian tradisional, upacara adat, dan lain-lain. Sedangkan contoh dari artefak atau objek budaya yaitu rumah adat, senjata tradisional, wadah tradisional, pakaian adat, dan lain sebagainya. Berikut merupakan contoh kebudayaan non-benda yang ada di daerah di Indonesia. Yang pertama, tarian tradisional. Tarian tradisional Saman yang berasal dari Aceh, tarian Kecak yang berasal dari Bali, tarian Yapong berasal dari DKI Jakarta, tari Jaipong berasal dari Jawa Barat, dan tari Serimpi berasal dari Jawa Tengah. Kebudayaan non-benda berikutnya yaitu cerita rakyat. Berikut ada beberapa cerita rakyat yang ada di Indonesia. Yang pertama, legenda Saweri Gading, cerita rakyat yang berasal dari Sulawesi Selatan. Yang kedua, legenda Danau Toba yang menceritakan rakyat masyarakat Sumatera Utara. Yang ketiga, Malin Kundang, cerita rakyat masyarakat Sumatera Barat yang sangat terkenal. Yang keempat, legenda Tangkuban Parahu, cerita rakyat yang berasal dari daerah Jawa Barat. Yang kelima, Roro Jonggrang, cerita rakyat yang berasal dari daerah masyarakat Jawa Tengah. Kebudayaan non-benda berikutnya yang berasal dari Indonesia yaitu upacara adat. Yang pertama ada upacara adat Pesijuk yang berasal dari Nanggro Aceh Darussalam. Yang kedua, tradisi Mangokal Holi yang berasal dari Sumatera Utara. Yang ketiga, perayaan Tabuik dari Sumatera Barat. Keempat, upacara Mapas dari DKI Jakarta. 5, Sisingaan dari Jawa Barat. 6, upacara Ruatan dari Jawa Tengah. 7, upacara Sekaten dari Yogyakarta. 8, upacara Kasada dari Jawa Timur. 9, Ngaben dari Bali. 10, Naik Dango dari Kalimantan Barat. Berikut contoh kebudayaan artefak atau objek budaya yang berada di daerah-daerah di Indonesia. Yang pertama, rumah adat. Ada beberapa rumah adat yang ada di Indonesia. Yang pertama, rumah adat Krong Bade atau Rumoh Aceh dari Nanggro Aceh Darussalam. Yang kedua, rumah adat Gadang dari Sumatera Barat. Yang ketiga, rumah adat Gapura Candi Bentar dari Bali. Yang keempat, rumah adat Kasepuhan dari Jawa Barat. Yang kelima, rumah adat Joglo dari Jawa Timur dan Jawa Tengah. Yang keenam, rumah adat Panjang dari Kalimantan Barat. Yang ketujuh, rumah adat Tongkonan dari Sulawesi Selatan. Berikutnya, contoh kebudayaan artefak atau objek budaya yang ada di daerah di Indonesia yaitu senjata tradisional. Ada beberapa senjata tradisional yang berasal dari daerah-daerah yang ada di Indonesia. Yang pertama, rencong dari Nanggro Aceh Darussalam. Kedua, klewang dari Sumatera Selatan. 3, kurambiak dari Sumatera Barat. 4, kujang dari Jawa Barat. 5, keris dari Jawa. 6, celurit dari Madura. 7, badik dari Sulawesi. 8, pedang jenawi dari Riau. Contoh kebudayaan artefak atau objek budaya selanjutnya yang berasal dari daerah yang ada di Indonesia yaitu pakaian adat. Ada beberapa pakaian adat yang berasal dari daerah yang ada di Indonesia. Yang pertama, ada ule balang dari Nanggro Aceh Darussalam. Kedua, ulos dari Sumatera Utara. Ketiga,
Bundo Kanduang dari Sumatera Barat, 4. Pangsi dari Banten atau Jawa Barat, yang kelima Kebaya Sunda dari Jawa Barat, yang keenam Pesaan dari Jawa Timur, 7. Kesatrian Ageng dari Yogyakarta, 8. King Baba dan King Bibingi dari Kalimantan Barat. Inspirasi kerajinan. Setiap jenis budaya tradisi, baik non-benda maupun artefak atau objek budaya, dapat menjadi sumber inspirasi untuk dikembangkan menjadi produk kerajinan. Hingga saat ini, tercatat sebanyak 4.156 warisan budaya non-benda yang terdapat di seluruh Indonesia. Setiap daerah dapat mengembangkan kerajinan khas daerah yang mengambil inspirasi dari budaya tradisi daerahnya masing-masing. Kekayaan budaya tradisi Indonesia adalah kearifan lokal atau lokal genius yang dapat menjadi sumber inspirasi yang tidak ada habisnya. Berikut merupakan contoh inspirasi kebudayaan non-benda dan kebudayaan artefak atau objek benda yang merupakan perpaduan keduanya yang bisa dijadikan inspirasi dalam kehidupan sehari-hari. Gambar tersebut merupakan gambar tari burung enggang yang berasal dari daerah Kalimantan. Contohnya, tarian burung enggang dari suku Dayak menceritakan tentang seekor burung enggang. Burung enggang bagi masyarakat Dayak merupakan simbol dewata. Burung enggang merupakan wujud nenek moyang yang turun ke bumi. Penari burung enggang menggunakan pakaian tradisional Dayak dan diiringi musik tradisional yang dimainkan dengan alat musik tradisional. Tarian, simbol, pakaian, musik, dan alat musik tersebut dapat menjadi sumber inspirasi dari pembuatan kerajinan. Tarian, simbol, dan musik merupakan produk budaya non-benda, sedangkan pakaian, perlengkapan tari, dan alat musik merupakan artefak atau objek budaya. Pada prakteknya, kegiatan wirausaha didukung oleh ketersediaan sumber daya manusia, material, peralatan, cara kerja, pasar, dan pendanaan. Sumber daya yang dikelola dalam sebuah wirausaha dikenal dengan sebutan 6M, yakni man, money, material, mesin, method, dan market. Wirausaha kerajinan dengan inspirasi budaya non-benda dapat dimulai dengan melihat potensi bahan baku atau material, keterampilan produksi, man dan mesin, dan budaya lokal yang ada di daerah setempat. Wirausaha kerajinan dengan inspirasi budaya akan menawarkan karya-karya kerajinan inovatif kepada pasaran. Pasar sasaran atau market dari produk kerajinan ini adalah orang-orang yang menghargai dan mencintai kebudayaan tradisional. Kemampuan mengatur keuangan atau money dalam kegiatan usaha akan menjamin keberlangsungan dan pengembangan usaha. Terima kasih saya sampaikan kepada Ketua Yayasan Pendidikan Handayani 1979 Ibu Dr. Heni Hendrayati SIP MM dan Kepala SMA Handayani 1 Pamengpeuk Bapak Asep Juanda SPD. Salam Baraya Handayani. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.